Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizanu al-thani utawi timbangan aturan asal kang kaping bentuk ukuran yang kedua, ukuran tentang bid'ah itu ibaru qawaidul a'immati itu milang-milang piro-piro kaidah atau kaidah piro-piro ulama, piro-piro imam wasalafil umati lan umat pendahulu al-amilina kang pada ahli amal kabeh utori kesunati kelawan dalam sunnah metode sunnah. Selain dari sudut pandang bentuk ibadah atau bentuk bid'ahnya secara fisik, bid'ah itu ukurannya juga bisa dilihat berdasarkan kaidah-kaidah para imam pendahulu, berdasarkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Pama mengkauti perkoroh khulafa kang mulayani koma ha'in idul a'immah bikul wajin lawan saben-saben wajah. Pala ibrota mangkarana ibroh iku maujud bihi kelawan ma Wamalan utai perkara wafako kang mujudyo koma usulahum ing piro-piro dasare qawaidil a'immah bahwa mengkotema iku hakun iku hak wa inustalafu senajan beda-beda sopo a'immah ini ing dalema paraan nunggule cabang ya furu wa aslan lan usul. Pakulun makote saben-saben siji kuya tabi'i kunuti opo sopo kulun aslahu ing asale atau usule kulun wa dalilahu lan dalile kulun. Dia sesuatu yang cocok tidak sesuatu yang cocok dengan landasan kaidah para imam ulama salafus saleh itu hak, sekalipun perbedaan dalam hal furu' ataupun usul itu jelas ada, tapi ketika tidak ada yang ketidakcocokan, artinya sesuai dengan landasan para ulama dahulu, itu suatu kebenaran atau hak. Sebaliknya khalafaha bikulli wajhin wala ibrata bihi, sesuatu yang ternyata bertentangan dengan landasan-landasan para a'immah, para ulama salafus shalih, itu jelas wala ibrata, tidak dianggap suatu hak, melainkan itu nabi. Bapak waqa'alan teman-teman tumiba min qaidihim saking pira-pira kaidahe a'immah apa anama satemene perkara
amila kang lakoni bihi kelawan ma asalafu sapa ulama salaf wa tabi'ahum lan menuti hum ing as-salaf sapa al-khalaf ulama khalaf la yasihu iku rasa apa ayatuna apa ana apa ma anu bid'ah asal bid'ah wala majmuman lan ora majmuman dan salah sama lan satemene perkara taruku kang ninggal sapa salaf ku imma bikulli wajhin lawan saben-saben sisi atau arah bikulli wajhin lawan saben-saben arah wabihin kang tertela layasihu itu rasa apa ayakun apa yang to'ana apa ma itu sunnatan itu menapa sunnah walam mahmudan lan ora den puji sehingga hal-hal yang terjadi yang kemudian dilakukan oleh para ulama salaf dan kemudian diikuti oleh setelahnya ulama-ulama khalaf itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah atau tidak bisa disebut sebagai madmum, sesuatu yang dicela. Sebaliknya yang ditinggalkan oleh beliau dari karena berbagai macam aspek ya tidak bisa kemudian disebut sunnatun wala mahmudah, tidak bisa disebut perbuatan sunnah atau perbuatan yang baik. Jadi landasan yang kedua ini melihat ukuran bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah umat atau a'imah para imam terdahulu, imam salafus saleh terdahulu, apakah sepakat melakukan atau tidak. Jika melakukan ya kemudian itu disebut sunnah bukan bid'ah. Jika sesuatu itu ternyata bertentangan dengan yang dilakukan berdasarkan landasan ulama salaf, ya jelas itu bukan namanya sunnah melainkan bid'ah. Itu yang kedua. Wa ma asbatu lan uta perkara asbatu kang pada netepaken sapa salaf aslahu ing landasan atau asale ma walam yarid lan ora tumeka anhum saking as-salaf apa fi'luhu apa makunine ma faqala mangka ngendika sapa Malikun Imam Malik. Saiki umpama ada ini sudah ditentukan bahwa ini adalah sunnah, ini baik, tapi walam yarid anhum fi'luhu, ulama salafus saleh sendiri sudah membuat pernyataan ini baik, ini bagus, tapi tidak melaksanakannya. Itu seperti apa? Faqala Malik, ketika Imam Malik bid'atun itu bid'ah. Dianal karena satu salaf iku lam yatroku itu orang ninggal sapa ulama salaf ku imma illa li amrin kejaba krono perkara indahum wa salaf di dalam. Ya, jelas kalau menurut Imam Malik ketika ulama salaf menentukan ini bagus tapi orang lakoni, jadi Imam Malik itu bid'ah karena ulama salaf sekali-kali atau tidak sekali-kali meninggalkan untuk melakukan sesuatu kecuali memang ada masalah di sesuatu itu. Maka Imam Malik dengan tegas mengatakan itu bid'ah. Berbeda lagi waqala ngendika sapa Syafi'i dan Syafi'i laisa ora ana ikoma iku bid'atin iku bid'ah wa illam ya'mal senajan orang lakoni bihi lawan ma sapa as-salafu ulama salaf. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i itu bukan termasuk bid'ah sekalipun ulama salaf sendiri yang menentukan tidak melaksanakannya. Ini baik tapi orang lakoni umpamanya. Dari Imam Syafi'i itu belum tentu bid'ah. Tapi kalau Imam Malik tadi bid'ah. Kenapa? Li'anna tarkahum karena satu meninggale ulama salaf bila amali maring amal di kelawan mak itu pun itu terkadang anak opo tarku
ane kuli udrin krono udur koma kang jumeneng apa udur bihim lawan salah fil waktu dalam waktu kue aulima atau krono perkara wa kang utama iku afdhalu kuli utama iku afdhalu kuli utama minhu saking ma apa mau asbatu aslahu. Kenapa kalau menurut Imam Syafi'i tidak termasuk bid'ah sekalipun ulama salaf itu sendiri tidak melaksanakan? Karena ulama salaf tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan itu kadang itu li'udrin qoma bihim fil waktu, kadang karena anak udur, karena anak udur yang terjadi pada saat itu di momen itu. Nah kiai ulama ayo ngaji ngapa bae mana anak kiai ini melu ngaji mama kan harus mengunjungi pengajian. Kiai ini orang mengunjungi pengajian ya mungkin anak udur atau udur lain yang mungkin tidak perlu orang lain tahu, cukup istihad beliau yang tahu, nggak perlu berangkat, nggak perlu mengunjungi. Umpama ning udah pengajian ya kayak nyong sampai ngunjungi bodoh ya kan. Nah kiai ngunjungi bagus, orang ngunjungi kiai orang ngunjungi pengajian. Kiai ngunjungi kiai ngunjungi aulima huwa afdalu minhu, atau karena satu hal atau karena hal lain yang ternyata huwa afdalu minhu, ternyata lebih utama. Ini apa antara dua pilihan atau lebih dari dua pilihan. Ini kan pengajian, ini kan apik pengajian, ini kan ngaji bagus, ini kan anak walimahan, dan ini kan anak silaturahmi marina kan milih, ya kan. Walaupun mungkin pada bayi kono bagus itu, tapi orang lakon ini kan karena udur apa aulima huwa afdalu minhu. Udure karena ada satu hal lain yang ternyata lebih utama. Jadi nggak bisa menurut Imam Syafi'i sesuatu yang sudah ditetapkan baik oleh ulama salaf sekalipun tidak dilaksanakan itu tidak bisa disebut bid'ah, karena tidak dilaksanakannya karena barangkali ya ulama itu ada udur atau ada sesuatu hal yang lebih utama. Wal ahkam rantai piro-piro hukum iku makhfuzatun iku dan alat minasyari' saking anjeng Nabi atau Gusti Allah sing syari' lalu syari'. Waqad asbatau lan teman-teman netepaken apa asyari'u imma. Waqtala bulan pada sulaya. Waqtala bulan pada sulaya sapa a'immah para ulama, para imam aidan halimene fi dalam perkara lam yarid kang ora tumeka. Lam yarid kang ora tumeka lahum maring ma minas sunnati saking kesunahan apa mu'aridun apa kang mentang wala subhatun lan ora perkara subhat. Termasuk ulama juga pada berbeda pendapat dalam hal apa yang terjadi ya dalam sesuatu yang terjadi yang masuk kategori kesunahan, tidak ada pertentangan atau tidak ada syubhat di dalamnya. Nah, faqala Malik, menurut Imam Malik bid'atun itu bid'ah. Waqala lan ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma iku bid'atin iku bid'ah. Balik maning. Ini Imam Malik memang kayak gue. Apa sih Imam Malik? Imam Syafi'i nggak bisa wastana dalam gawe alasan gawe sandaran Syafi'i Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i atau Imam Malik mengatakan itu bid'ah karena jelas tadi di malam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun,
jelas domire kayak kue. Lah Imam Syafi'i kemudian menyatakan laisa bid'atin karena memiliki sandaran sendiri. Toh di situ Imam Syafi'i juga tidak menyalahkan Imam Malik, bahkan beliau juga murid dari Imam Malik. Wastanadalan gawe sandaran sapa Imam Syafi'i li hadisin maring hadis mataroktuhu lakum bahwa afwon mau te perkara taroktuhu kang ninggal sapa ingsun hu ing ma lakum kanggo sira kabeh bahwa maka tema iku afun iku den ampura. Jadi perkara sing laka hukume ora usah digawe angel, apa sing tak tinggal kudu muni syariat iklalen. Dan iki laka hukume ya. Gani Gusti Allah ora nentupna hukum dia, gani Kanjeng Nabi ora nentupna hukum dia. Mataroktukum lakum mataroktuhu lakum bahwa afun, berarti ya diampura. Sehingga tidak bisa kemudian disebut bid'ah. Jadi sesuatu hal yang kemudian tidak ditentang dan tidak ada dukungan dari sunnah. Penentangan terhadap syariat juga tidak, nentang syariat juga orang, tapi sunnah juga tidak. Artinya tidak ada dalil atau landasan dalam syariat. Nah, maka hukum yang demikian menurut Imam Malik disebut bid'ah, tapi kalau Imam Syafi'i itu bahwa afun, bukan bid'ah. Berdasarkan apa? Mataroktuhu laku bahwa afun. Hadis Rasul bahwa apa-apa yang saya tinggalkan, artinya tidak ada ketentuan hukumnya, saya tinggalkan untuk kalian bahwa afun, maka itu adalah afun, diampura wis kan ya bro. Kalau ngendika sapa Asy-Syaikh Az-Zarruq, Imam Az-Zarruq Uddatul Murid, wa ala hadza ikhtilafihim wa ala hadza ikhtilafun fi darbil idarah wa ala hadalan iki ngatasi kiki al-mizan ats-tsani, ukuran yang kedua tentang bid'ah iku wa ala hadalan iki ngatasi kiki mizan ats-tsani ikhtilafuhum utawi sulayane a'immah fi darbil idarah ing dalam gawe darbil idarah ing dalam gawe perkumpulan, membuat jamiah, membuat yayasan, gawe lembaga, itu termasuk bagian-bagian atau sesuatu hal yang tidak ada rumusan syariat, tapi juga tidak ada pertentangan dengan syariat. Jadi tidak bisa kemudian disebut bid'ah. Wal dzikri lan dzikir bil jahri kelawan banter, zikir banter-banteran wallah. Nah, yang sebagian orang mengatakan itu bid'ah, tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Wal jam'i lan ngumpul ya, wa doa ilan donga bareng. Indwa roda krono tumuka fil hadis dalam hadis apa at-targhib wa pendemenaken ing dalam darbil idar ila akhirih walam yarib lan ora tumeka anis salaf saking ulama salaf apa fi'lu apa nglakonine darbul idarah wa dzikrul bil jahri ila akhirih. Summa kullu qailin mangkari karo saben-saben wong kang ngucap iku layakun iku ora ana sapa qail iku mubtadi'an iku ahli bid'ah indal qail munggo wong kang ngucap bimuqabilihi kelawan bandingane qail li hukmihi maring hukume qail bima kelawan perkara ada hukang nekani hu ing al qail ilaihi maring ma bima kelawan perkara ada hukang nekani ing qail ilaihi maring ma apa ijtihadal qail alladzi kang laya jusu kang ora wenang alladzi kang laya jusu kang ora wenang ta'addihu apa ngliwatine ijtihadi ta'addihu apa ngliwatine ijtihadi wala yasihulan ora sah lahu
wala yasihu lan ora salahu kedua al-qail apa al-qaulu la yasihu lahu kedua al-qail al-qaulu apa kaul bibutlani muqabilihi kelawan batale kang bandungi qail liqiyami syubhati krono jumenenge syubhate muqabilihi, sehingga yang nggak boleh orang yang sepakat tentang ini adalah perbuatan bid'ah, nggak boleh membid'ahkan orang yang menyepakati ini adalah bukan bid'ah. Semoga sing menyepakati ini bukan bid'ah, nggak boleh menyalahkan orang yang sepakat bahwa ini adalah bid'ah. Ini di zaman Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Nggak boleh saling menyalahkan. Karena sama-sama keduanya memiliki landasan syariat. Walau kila lalamun dari ucapaken apa bidali kamu kono bulan la ada maka yakti nekani opo dali ila tabdi'il ummati maring milang bid'ah umat kulliha sekabiane umat, sehingga konsekuensinya namun umpama pada orang dua ilmu nek bid'ah sing bid'ah apa ngomong kayak bid'ah kayak sesat yang juga ya sama nopo loro-lorone wong sesat kabeh ahli bid'ah kabeh kan logikane kayak gitu. Ini termasuk kayak wong madani wong tua itu kan ora oleh sampean madani wong tuane kancane iku pada bae kaya madani wong tuane dhewe. Kenapa? Ya sebab nalikane sampean madani wong tuane kancane kok kancane bales madani wong tuane sampean. Akhirnya suruh sama dari wong tuane kancan yang madani wong tuane dewek bae. Wa qad urifalan teman-teman den kawruhi apa hukmallahi apa anna hukmallahi ta'ala apa ana setemene hukum Allah fi mujtahidil furu' ing dalam ahli istihade furu'iyah anna hukm Allah satamana hukumnya Gusti Allah Ta'ala fi mujtahidil furu'in dalam ahli ijtihade furu'iyah iku ma perkara adahu kang nekani sapa mujtahid adahu kang nekani hu ing mujtahid ilaihi marima apa ijtihadu apa ijtihade mujtahid. Sebab waqad urifa, sebab sudah dimakruf, sudah masyhur atau sudah diketahui dalam usul fikih bahwa ijtihadnya para ulama tentang hal furu'iyah itu adalah hukum Allah, alias hukum Allah itu apa-apa yang menjadi ijtihadnya para mujtahid dalam hal furu'iyah. Tapi kenapa kemudian dianggap menjadi hukum Allah lah? Orang ijtihad itu enggak sembarangan, jelas berdasarkan koridor atau aturan ijtihad, sehingga mau hasilnya seperti apa ya itu berarti hukum Allah berdasarkan ijtihadnya ahli ijtihad. Tergantung nanti kita mau mengikuti atau tidak. Nah, ketika kita mengalami permasalahan yang sama, kemudian ada penentuan hukum dari ahli ijtihad A, tapi kayaknya kok dirasa nggak cocok ya dengan kita tahu lagi ternyata hal yang sama itu juga dikemukakan hukum lain oleh mujtahid lain. Ya kita bisa talfik, kita bisa mengikuti ijtihad ulama lain. Contoh lain Mama contoh gampangannya wong haji ya kan, salah satu yang membatalkan wudhu itu kan diantaranya adalah
Kulit. iltiqaul basyarah ya, ketemunane kulit ajnabi lanang wadon. Sampeyan iki kan batal lanang wadon. Namun umpama mangkat kaji di Mekah, tawaf itu kan sholat. Tawaf itu pada baik kayak sholat. Anak perlu harus suci. Mintanya orang lanang tok, orang wadon tok, lanang wadon campur, kadang juga sapa-sapa nih ya, tempelan segala macam. Sampai bolak-balik mari kamar mandi wudhu bae ya jelas. Ngitung lamun batal otomatis sampai bolak-balik kamar mandi. Barang dilihat keadaan yang makan yang karena kan ya sesekaya kepriben bolak-balik. Maka analika ini karena sampai bisa pindah mazhab Imam Malik. Imam Malik itu ngenaken loh, walaupun mau munine bid'ah bae, tapi nyatanya dalam hal tertentu juga mazhab Imam Malik ngenakaken. Tapi aja kur jebut kowe netok. Kok jebut enak ketok. Angger pas mau mengikuti Imam Malik, pendapat Imam Malik boleh. Enggak perlu mazhabnya, pendapatnya. Saya mengikuti pendapat Imam Malik dalam hal wudu, Mama. Ya berarti dalam hal wudu semuanya, jangan cuman tempelan netok, masalah membatalkan netok. Yang lain juga diantaranya apa? Berarti konsekuensi nalikane banyu wudu sirah iku kudu kabeh. Aja dibutuh sing enak netok, wetarane talfek. Oyotil caranya. Sawaun kulna pada uga kulna ngucap sopo kita al musiku utawi kang bener iku wahidun iku siji au muta'addidun atawa akeh. Entah itu masalah benar atau salah, pati-pati di ijtihad itu karena belum ada ketentuan hukum, sehingga ulama ijtihad untuk menggali hukum dari persoalan tersebut. Lah benar atau salah, wallahu a'lam. Yang jelas beliau para mujtahid sudah mengemukakan ilmunya, memeras pikirannya untuk bisa mengambil ya kepastian hukum dari persoalan tersebut. Jadi sampean kan orang bisa menggali hukum, harus paling mula harus punya ilmu ngerti kabeh. Ilmu tafsir, aku ngerti, apal Quran, apal hadis, segala macam. Hadis apal ngomong anu batu pan istihad. Saya punya istihad jelas. Pokoknya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan teman-teman sampun menjaga sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun asra illa fi bani Quraidah. La yusalliyanna orang kena salat temen sapa ahadun wong siji al asra ing salat asar illa fi bani Quraidah kejaba ing dalem bani Quraidah. Hadis Nabi kita ketika perjalanan para Nabi dengan para sahabatnya, terus kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Ya aja sholat temen dan kabeh sahabat sholat asar kecuali kuning bani Quraidah. Ya sampai namun ke anu ucapan kayak gini nangkepe priben aja pada sembahyang kecuali kuning bani Quraidah, aja pada sholat kecuali ning bani Quraidah. Sampai nangkepnya apa gue? Berarti kan sholatnya yang kodong nih bani Quraidah kan, aja sholat asar kok kecuali nih bani Quraidah ya kan? Atau mungkin bisa juga ini sahabat makanya kan mendengar hadis ini kemudian perbuatan yang kemudian dilakukan sahabat setelah mendengar hadis ini berbeda. Iya, ada ya. Pak idrokuhum mangka utawi idroke sahabat penemune arane apa sih?
idrok itu istilah apa? Ya penemune sahabat al-asra ing salah maaf fa'adrokahumul asru bitarik fa'adrokahum maka nuli nekani nemoni hum ing sahabat opal asru opo asar bitarik dalam jalan. Kanjeng Nabi matur kaya kuwe ujung-ujung tengah jalan durung ngajungi Bani Quraidah wis asar. Ini kan masalah berarti. Satu sisi kita disuruh Nabi untuk sholat asar di Bani Quraidah, bahkan kononnya nganggunakan la yusalliyana aja sholat temen, berarti kayak kokon bener-bener dikongkon temen gue. Anak tahu kita ilah, nah ilahnya juga ada taksir kosor kecuali di Bani Quraidah, tapi belum sampai di Bani Quraidah di tengah perjalanan asar, sedangkan landasan syariat lain afdhalul amal as-sholatu fi awwali waqtiha. Nah iki pribe lamun umpama salat ning Bani Quraidah takutnya berarti takhirus salat ya, bahaya-bahayane maning entong waktune tapi kowe nurut perintahnya Kanjeng. Lamun saiki salat bener awal waktu tapi orang buku omongannya Kanjeng walat sampai milian di posisi perintahnya dua-duanya itu nggak ada yang bertentangan, loro-lorone ki lakasing bertentangan, hanya kemudian kondisinya berbeda. Artinya makanya ada dalam kaidah itu al hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku berdasarkan elat baik adanya atau tidak adanya. Hukum ini ada karena elatnya ada, tidak ada hukum karena tidak ada elat. Pakola maka ngendika sapa badum sebagian sahabat umirna dan perintah sapa kita bila ajlati kelawan age-age ing salat wasallu lan pada salat sapa badum bitori ing dalam jalan. Nah, sebagian sahabat ngomong bahwa kita itu diajarkan Nabi kalau dalam sholat itu harus age-age cepat, ajang kangkong, begitu adhan, begitu bagian sholat, sehingga orang atau sahabat-sahabat yang berpegang pada perintah Nabi untuk al-ajlah di sholat akhirnya fasallu bit tariq, sholat di perjalanan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Waqala lan ngendika sapa akharuna sahabat liyane umirna dan perintah sapa kita bisolati kelawan salat gunakan dalam kene panggonan. Tidak, kita diperintah Rasul untuk sholat di Bani Quraidah. Fa akharu maka pada ngakhiraken sholat sapa akharun, sehingga ya sahabat sebagian ini akhirnya ya sholatnya ngakhirna sholat asare keri ning Bani Quraidah. Nah respon Nabi walam ya'balan orang najat sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin ngatasi siji minhum saking sahabat. Nah respon Nabi dari peristiwa itu, Nabi tidak mencela dua-duanya. Loro-lorone ora disalah-salah. Pun sholat ning Bani Quraidah bendalan. Lah sing sholat keri ning Bani Quraidah kongkon nang sholat gagal sholat malah ning Bani Quraidah. Tidak ada yang disalahkan. Kenapa? Padahal dzalika mangkan udah kenapa dzalika mengkono lam ya'ba sallallahu alaihi wasallam ala sihhatil amali ngatasi sahnya amal bima kelawan perkara fuhima kang den paham apa ma minasyari'i saking syariat
idalam yakun ing dalam nalikane ora ana koma iku an hawa saking hawa nafsu. Sehingga dari peristiwa ini bisa diambil petunjuk bahwa sahnya perbuatan berdasarkan apa yang dipahami dari syariat, asal idalam yakun an hawa, asal bukan berasal dari hawa nafsu. Jadi ya mau contohnya mungkin sing anak undangan ya pirang-pirang karena undang kene wingi pengajian pirang-pirang kok. Orang takamene orang takamana keter kala-kala kayak nyung sampetan banyak. Orang makan sama bisa. Ada yang suruh kayak gini suruh tapi kondisinya ternyata berbeda. Ya kita milih sing bener sing apik ndi. Sesuai dengan kondisi saat itu. Masalah umpama ada yang mengatakan ini tidak baik, ini jelek, ini tidak baik, ini jelek. Nah itu penilaian yang menentukan atau yang bertanggung jawab atas perbuatan ya kita sendiri. Maka untuk bisa tepat di dalam memilih beberapa pilihan kebaikan itu kita harus memiliki ilmu. Itu hari wong ilmu yang soal enak lah ilmu. Apunten niki enggak. Niki nek wat aja. Niki. Masyarakat tajir. Nggih. Coba. Ini Ustaz ini. Ya teman. Nggih. Langsung pamit kula nggih. 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 Assalamualaikum. Terus di situ ya. Al-mizan asalis. Waktu itu. Al-mizan atau mizan asalis itu nomor 3 lah. 2 takaran atau 2 timbangan cara pengukuran tentang bid'ah itu mizan tamyizi, itu timbangan bedaaken bisyawahidil ahkam kelawan pira-pira kesaksian kang rupa hukum. Bahwa utawi mizan asalis iku tafsili kang bangsa perinci. Yang ketiga, ukuran bid'ah atau tidak bisa dilihat dari syawahidul ahkam, kesaksian hukum, artinya hukum kesesuaian dengan hukum ini apa tidak, sesuai dengan hukum apa tidak. Nah ini sifatnya tafsil, perinci, harus jelas detail. Yang osimu kebagi opo al-mizan asalis ila aksami syariah maring piro-piro bagian syariat as-sittati kang 6. Akni ngarepaken sapa ingsun al-wujuba ing wajib, ana wajib, wan nadba ana nadab sunah, wa tahrim ana tahrim, wal karohah ana makruh, wa khilafal aula ana khilaful aula, mulayani sing utama, wal ibahatalan ibahah. Nah, dari ke-6 ya hukum syawahidul hukmi ya, syarat tafsil ini masuk apa enggak? Fakullu mamangkau saben-saben perkara in haza kang condong apa mak di aslin maring asal ya, maring landasan dalil diwajin kelawan arah sahihin kang sahih wadihin tur pertela la bu'da iku ora adoh iku maujud fi ing dalam asal ulhiqa mangka fakulu ma in hazali aslin wajib sahih wadihin la bu'da jadi sifatnya la bu'da kang ora ana adoh iku maujud fi ing dalam asal ulhiqa iku den padhaaken apa ma bihi kelawan aslin ulhiqa mangka den pada iku den padhaaken apa ma bihi kelawan aslin wa malan te perkara la kang ora apa ora in haza mau
bahwa mengkodema itu bid'atun bid'ah. Sehingga kalau melihat dari syawahidul ahkam yang 6 tadi, ya maka segala sesuatu yang condong ke salah satu itu asli maring landasan syariat, maring dalil biwajhin sahihin wadihin, dengan salah satu aspeknya yang sahih, yang jelas dan tidak jauh, maka bisa dikategorikan ke salah satu tersebut. Tapi yang tidak wamala ya bahwa bid'ah. Kalau ternyata tidak ada kecondongan ke salah satu dari 6 itu, gak ada landasan ke sana, ya bahwa bid'ah. Wa ala hadzal mizan lan ing atase ikhlati mangan jaro mengaku sapa kathirun akeh minal muhaqqiqin saking ulama ahli tahqiq. Wa tabaroha lan milang-milang sapa kathirun ha ing syawahidul ahkam min haitsul lughah, saking sekirane arahe lughat bahasa ditakribi krono gampangaken, ditakribi krono gampangaken, wallahu a'lam. Dan ini banyak dipegang oleh ulama-ulama ahli tahqiq karena ini sangat mudah. Sumakala magari-gari ngendika sofa syazur waksamuha utawi macem-macem atau bagian bid'ah itu salah satu teluk bid'ah kena teluk al bid'ah rupanya siji bid'ah as-shalihah kang shalih. Kalau dengan bid'ah as-shalih itu bid'ah musbitat kang dan tetepaken apa bid'ah menurut aslin saking tanpa dasar syar'iyyin kang bangsa syariat fi muqabalati ma ing dalam bandingi perkara sabata kang tepi apa ma syara'an minggu syariat min wajibin saking wajib au sunnatin atau sunnah au mandubin atau mandub au ghairi atau liyane kabeh wajib sunnah mandub. Fahamatan mangka mateni apa bid'ah itu soriha sunnatan ing kesunahan au abdalat atau batalah kenapa bid'ah hakon ing perkara kang hak. Wa hadhihi tawikiti bid'atu as-sharihah iku syarrul bid'atu ala-alani bid'ah, iku ala-alani bid'ah. Wa in kana senajan anak laha iku kedue bid'ah sharihah apa alifu mustanatin apa sewu sandaran minal usuli saking usul awal furu'i atau furu' bala ibrata mangkorana ibrah itu mawjud, bala ibrata mangkorana ibrah atau tidak bisa dihitung itu mawjud di lawan mustanad. Yang pertama bid'ah sharihah itu bid'ah sih memang ditetapkan dalam syariat itu yang bertolak belakang dengan syariat. Syariat itu tidak mengakui adanya perbuatan itu, tidak ada landasan dalam syariat sama sekali. Bahkan untuk membandingi dengan hal yang condong dengan syariat pun tidak ada landasannya, tidak bisa mewakili dari sesuatu yang memiliki landasan syariat, baik yang itu wajib atau sunat atau yang lainnya. Nah, bid'ah yang demikian itu kalau dikerjakan terus menjadi marak, menjadi syiar, itu bisa membunuh sunnah, bisa membatalkan sesuatu yang hak. Nah, bid'ah yang semacam ini bisa membunuh kesunahan. Maka disebut syarrul bid'ah, sejahat-jahat atau seburuk-buruknya bid'ah. Sekalipun memiliki 1000 sandaran dari asal ya, usul ataupun furu', ini sandaran, hanya sandaran, sekalipun sandarannya 1000, alasannya apa? Wah, sandaran tapi tidak ada dasar landasan dalam syariatnya, tetap tertolak. Fawarad radun. Asanu tai kang kaping pindho iku al bid'ah iku bid'ah al idhofiyah kang bahasa idhofi. Wa ya bid'ah idhofi ku alati bid'ah uga kang den sandaraken apa bid'ah di amrin maring perkara
lausul lima kang lamun den terima apa amr minha saking alati bid'ah minha saking alati lam tashiha mangkora sah apa al munaza'atu apa nentang apa al munaza'atu apa nentang fi kaunihi ing dalam anane amr fi kauni dalam anane amr itu sunnatan itu sunnah au ghairu bid'atin atau itu bid'ah bila khilafin lawan tanpa khilaf au ala khilafin atau ing atase khilaf min saking perkara takut damakan istisi topoma sing nomor loro ana bid'ah idofi. Bid'ah idofi itu ya bid'ah yang disandarkan atau hal yang disandarkan pada sesuatu yang sesuatunya itu sebetulnya memiliki landasan dalam syariat. Sesuatu sendiri itu tidak memiliki keselamatan ya. Lausulima minha bahasa juga memiliki landasan dalam syariat. Kemudian sesuatu hal yang memiliki landasan syariat, contohnya mama thalabul ilmi, ini memiliki landasan syariat. Kemudian untuk thalabul ilmi perlu inovasi tentang thalabul ilmi kayak mama madrasah. Kalau madrasah itu jelas bid'ah hasanah ya. Ada juga yang mengatakan ya madrasah pondok pesantren atau yang lain itu istihsan, ini yang tidak mengenal mereka-mereka yang wahabi apa sih ngelesnya wahabi bahwa madrasah pondok pesantren itu bukan bid'ah, itu istihsan. Padahal jelas-jelas itu bid'ah hasanah. Karena mau dikatakan iya bid'ah hasanah berarti mereka mengakui ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Karena yang mengakui ada bid'ah hasanah sayyi'ah itu hanya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka itu ya kalau bid'ah itu ya dolalah udah. Jadi daripada mengakui ada bid'ah hasanah, lebih baik ngambil hukum lain, yaitu istihsan. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan. Memang dalam usul fikih nanti juga bisa berkembang ada namanya istishab. Untuk hal-hal yang secara detail. Nah, ini bid'ah yang kedua, bid'ah idofi ini tidak ada landasan dalam syariat, hanya dia disandarkan pada sesuatu yang sebetulnya memiliki landasan syariat. Sehingga nggak bisa kemudian lam tashihu al munaza'a fi kauni sunnatan au ghairu bid'atin bila khilafin au ala khilafin mimma taqaddama. Orang bisa disebut ya alat lah, intinya kayak alat ngomong. Jadi motor bisa disebut bid'ah hasanah, bisa sayyi'ah berdasarkan untuk apa penggunaannya. Dan penggunaannya bagus ya jelas itu bagus. Kalau umpama penggunaannya ya jelek, HP atau yang lainnya ya semacam alat lah, idofi disandarkan. Apa jare lamun kon apa jare nyate, apa jare kanggone nggo apa. Asal sutawi nomor 3 bid'ah al khilafiyah, bid'ah al khilafiyah kang bahasa khilaf. Wa hiya utai al bid'atu al khilafiyah, al bid'ah al khilafiyah iku al mabniyatu iku kang den bangun ala aslaini ing atase rong asal dua dasar ya tajadabuha kang tarik menarik ha ing bid'ah al khilafiyah apa kulun apa saben-saben siji minuna saking aslaini. Paman kola mangkau dasapan wong kola kang ngendika sapa man dihada kelawan iki asal kola mangkau ngendika sapa man bid'atan ing bid'ah.
Waman lan utai sapane wong kola kang ngendika sapa man bimuqabalatin bimuqabilihi kelawan bandingine bimuqabilihi kelawan bandingin mak ya atau sesuatu hadza ya kola maka ngendika sapa man sunatan ing sunnah kama takut dama kaya keterangan takut dama kang mesti takoma bil idar ing dalem gawe perkumpulan wajib berjamaah atilah itu berjamaah. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya bid'ah khilafiyah yang mana ini dibentuk dibangun berdasarkan dua dasar. Ada dua dasar di mana dasar dua dasar ini saling tarik menarik. Gene ora oli artinya ora oli karena tidak diajarkan Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para salafus sholih. Tapi dasar yang kedua ada landasan ke sana sudah sesuai dengan syariat. Ayo mau sebenarnya kan jadi netep menaiki oli karena memang ada landasan syariat, tapi ulamanya dewe orang lakoni. Anak udzur atau apa? Itu kan bertolak belakang. Jadi saling tarik menarik. Ada dua landasan yang pertama boleh karena dasar bukan landasan. Ada dua dasar. Yang pertama boleh karena ini punya landasan syariat. Dasar yang kedua tidak boleh. Kenapa? Karena landasannya itu tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat dan salafus soleh. Tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan sahabat dan salafus soleh itu landasan agama karena itu kan ijma. Karena ketidak melakukannya ulama salafus soleh itu bisa menjadikan sebuah hukum. Akhirnya dua dasar ini tarik menarik antara oli ora oli, oli ora oli, oli ora oli. Sing nyekel landasan berdasarkan syariat ya, ada landasan syariat, dalil-dalil hadis atau apa, akhirnya sunnah. Sing umpama landasannya ulama orang lakoni yang tidak dilakukan oleh salafus saleh, akhirnya tapi khilaf ya, khilafiyah, sehingga ya kama takut dama mau fidor bil idara wadzikr jamaah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan kepada orang yang tidak melakukan sebagai ahli kita, atau orang yang tidak melakukan tidak boleh mengatakan kepada orang yang melakukan sebagai ahli kita. Kenapa kemudian kita saiki pada serang-serangan yang menyerang di sini semuanya malah saiki memang kudunya di serang orang serang. Qala al-alama Muhammad Waliyuddin At-Tabsiri fi syarhil arba'in an-Nawawi wallahu bisawab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.